Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara untuk menulis teks puisi. Ayo, di sini siapa yang sudah mahir menulis puisi? Ayo Pak, gampang Pak. Saya belum bisa Pak. Kalau saya lumayan bisa sih Pak, tapi kadang-kadang bingung. Nah, karena kemampuan kalian bertiga itu berbeda-beda, jadi Bapak akan membagikan tugas yang berbeda juga. Paham? Paham. Baik, setelah Bapak bagi menjadi 3 kelompok, sekarang kalian mulai mengerjakan sesuai tugas yang telah saya bagikan. Paham? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Irhaswika Suryandaru, Jamas Adri Waskito, Reni Trimardianti, dan Usda Marngatun Nasiyah. Kami dari PPG Bahasa Indonesia A akan mempresentasikan tentang pembelajaran diferensiasi. Di sini kami akan membahas pembelajaran berdiferensiasi dari segi pengertian, teori pendukung, serta contoh keragaman siswa atau anak di kelas. Baik, di sini kami akan mulai menjelaskan dari pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi berasal dari kata differentiated learning, yang berarti pembelajaran yang berbeda. Kemudian menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Dari dua penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan kemampuan mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya yakni teori-teori yang mendasari perlunya pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 4 teori, yaitu yang pertama teori sistem ekologi, yang kedua teori multiple intelligence, dan yang ketiga teori zone of proximal development atau ZPD, dan yang keempat yaitu teori learning modalities. Teori sistem ekologi. Pandangan sosiokultural Bronfenbrenner yang mengemukakan teori sistem ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Hayes dan kawan-kawan 2017. Dalam teori sistem ekologi terdiri dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama lingkungan mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Selanjutnya, yang kedua adalah teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner bahwa inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian tersebut, maka inteligensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi, inteligensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Dalam teori multiple intelligences, setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda, yaitu seperti pada gambar di samping, 1 verbal linguistik, 2 logical matematikal, 3 naturalistik, 4 intrapersonal, 5 visual spatial, 6 musikal, 7 bodily kinestetik, dan 8 interpersonal. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial.
Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. CPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Selanjutnya, teori yang keempat adalah teori learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal dengan FAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama mengenai visual atau modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui sebuah gambar. Jadi otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis oleh seseorang. Yang kedua adalah auditory. Jadi modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Yang ketiga adalah kinestetik. Jadi modalitas kinestetik ini melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Slide selanjutnya yaitu mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi pada dasarnya mengutamakan perlakuan yang berbeda antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran dalam pembelajaran diferensiasi ini harus tetap disampaikan dan dipenuhi oleh semua peserta didik. Kemudian penerapan pembelajaran diferensiasi harus ada pengelompokan antara peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Contoh penerapan pembelajaran diferensiasi. Berikut adalah ilustrasi atau langkah-langkah penerapan pembelajaran berdasarkan video sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, setelah guru memberikan tujuan pembelajaran, guru akan bertanya kepada peserta didik terkait dengan kemampuannya dalam menulis puisi. Yang ketiga, peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Keempat, ketika kelompok sudah terbuat, guru akan memberikan materi yang berbeda sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir, pembagian kelompok dapat diatur menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama belum berkembang, yang kedua sedang berkembang, dan yang ketiga adalah sudah mahir. Selanjutnya yaitu keragaman anak di kelas. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Yang kedua, yaitu minat belajar. Minat belajar merupakan kecenderungan hati untuk belajar, mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan melalui usaha pengajaran atau pengalaman. Selanjutnya, yakni gaya belajar. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa dalam proses mendapatkan informasi, menyimpan atau menyerap informasi dalam proses pembelajaran. Berikut adalah salah satu contoh atau ilustrasi dari kesiapan belajar. Pak Irhas mengajar elemen menulis puisi dengan tujuan pembelajaran menulis puisi dengan baik dan tepat. Siswa memiliki 3 macam kemampuan setelah ditanya oleh Pak Irhas, yaitu 1. Belum bisa menulis puisi, 2. Cukup bisa menulis puisi, dan 3. Sudah bisa menulis puisi. Dari 3 kelompok siswa tersebut, Pak Irhas membagi 3 siswa tersebut dengan materi menulis puisi yang berbeda. Kelompok 1 diberikan materi menulis puisi dengan lengkap, kemudian kelompok 2 diberikan materi tetapi tidak selengkap kelompok 1. Dan untuk kelompok terakhir adalah hanya diberikan motivasi saja. Berikut adalah contoh dari ilustrasi minat belajar siswa. Pak Joko adalah seorang guru kelas 7 SMP di sebuah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 25 orang. Ia ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur.
Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya dan menemukan bahwa di kelasnya terdapat 10 orang murid yang sangat menyukai kegiatan olahraga, kemudian 7 orang murid yang menyukai kegiatan jurnalistik, 5 orang murid senang terhadap teknologi, dan terakhir adalah 3 orang murid senang memasak. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Pak Joko lalu meminta murid berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka tersebut. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak rendang, ada murid yang memilih membuat tulisan tentang prosedur berenang, ada murid yang membuat tulisan teks prosedur tentang membuat berita yang baik dan benar, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi gaya belajar siswa. Pak Irhas mengajar pembelajaran membaca puisi. Pak Irhas juga memberikan 3 media pembelajaran yang berbeda, yaitu kinestetik, audio, dan visual. Dari ketiga media pembelajaran tersebut, siswa lebih suka dengan media pembelajaran dalam bentuk audio dan visual, atau bisa disebut sebagai video. Setelah mengetahui hal tersebut, Pak Irhas mengajarkan pembelajaran membaca puisi dengan menampilkan contoh video pembacaan puisi melalui YouTube. Ya, setelah kita menyimak mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, di sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah teknik instruksional atau pembelajaran di mana seorang guru menggunakan berbagai macam metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap individual siswanya. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan juga pemahaman terhadap mata pelajarannya. Karena setiap anak itu seorang yang istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan persyaratan bagi terlaksanakannya pembelajaran untuk semua siswa. Inilah urgensinya mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Demikianlah pemaparan dari kelompok 4 mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, dan juga adanya contoh keragaman anak di kelas. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.